Dan saya menduga live ini juga bisnis. Kenapa? Karena diselingi dengan promo-promo. Jadi siapa sebenarnya yang ingin senantiasa komentar kasus ini? Supaya kalian paham. Dan netizen juga harus cerdas. Jadi bukan kami. Lalu kemudian kalau ada tanggapan saya terhadap media, saya minta Zoom supaya dia bisa berkolaborasi, tidak satu dua yang saya hadapi. Di luar negeri pun saya tetap saya layani, termasuk saya akan berangkat juga, ini nanti saya akan layani. Saya sampaikan bahwa sore hari ini sebagaimana agenda yang saya sampaikan itu ada 4. Pertama, sungguh mohon maaf saya ini pada orang-orang yang mungkin menyayangi NN, menyayangi Loli atau LN. Seharusnya persoalan ini pure, murni Fadel versus NN. Ada rangkaian peristiwa hukum dengan LN alias Loli. Dan saya sudah katakan di sini waktu itu adekku. Tapi begitu kami preskon malamnya sudah ngoceh-ngoceh, saya bukan kakak adekmu, saya bukan, kau bukan abangku, kau bukan kakakku, kau bukan siapa-siapa. Saya lagi saya. Ada permintaan, saya menjawab pertanyaan media. Saya setujui. Ini bukan pembukaan, ini sudah masuk pada substantif ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah mulai terputih dan ini adalah pokok. Jadi bukan pengantar. Bahwa ketika sepakat kita Zoom, tiba-tiba dia nyelonong ke dalam dengan dokter Oki. Adakah saya marah di situ? Kan tidak. Adakah saya maki-makinya? Tidak. Dan kami sepakat di situ, jangan bawa persoalan pribadi. Lah, saya sedang di Singapura, dia laporin saya dan tim saya. Berarti dia cari masalah baru dengan kami. Dia sudah menghina saya, keluarga saya, anak saya. Maka dengan berat hati, masuk nih, kemarin sore pukul 13:51 saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. NN, perseteruan ada ujungnya, dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Gitu ya, tim hukum ya. Maka dengan berat hati saya kemarin Minggu 6 Oktober 2024 telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini LP. Saya nggak main tutup-tutup. Kayak isi pengacaranya pakai begini 7,5 enggak nih. Kanan. Kiri bang, kiri tangan bang. Polres atau Polda bang? Polres Metro Jakarta Selatan. Pasalnya apa bang? Jangan cepat kali. Jelas ya? Sabar ya. Kenapa di Polres Metro Jakarta Selatan? Karena dia bilang waktu di preskon dia di depan media, maksud saya doorstop dia, dalam hal ini pengacaranya Fahmi dengan Niki. Saya nggak mau panggil abang lagi, dibilang panggil abang, kira kita takut. Jadi saudara Fahmi aja udah. Dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus IT yang saya laporkan. Pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3, perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1 dan junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28 nih, bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material dan itu dapat ditahan. Jadi saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia bahkan mancanegara, hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri
Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Dan kalau itu terjadi, yang backup itu saya akan kejar dan saya akan ambil tindakan terhadap kau, karena negara equality before the law. Yang kedua, mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NM yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katain. Terus kau kaya rumahnya. Kalau orang kaya, seperti Bapak Abu Rizal Bakri, yang komplit ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya 2015 sudah saya bayar cash, pajak, nggak ada urusan dengan saya ini. Ini nih, lihat nih, objek pajak ini belum dilunasi kewajiban, bukan saya. Jadi, kau pengacaranya CNN, tugasmu itu mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu, di samping memberi advice hukum, juga memberi pemberitahuan yang tegas. Tahu jangan buat ini rambu-rambu, ini rambu-rambu. Ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong. Katanya, kalau urusan restoratif justice, itu urusan harta benda. Ya Allah. Ya, Man? Man, kita belajar di mana nih, Man? Sekarang saya buka. Yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice. Jadi jelas. Berikutnya, NM bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Rasman bukan pengacara. Masuk lagi pasal baru NM untuk kamu. Saya umumkan laporan terhadap dugaan ijazah palsu pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024. Dan itu fitnah baru. Biar kau bertimpa-timpa. Makin banyak kau ngomong, makin banyak barang bukti. Baru yang ketiga, kami para pengacara dilaporkan oleh NM ke Polda Metro dan kawan-kawan, termasuk Fadel. Maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NM. Nanti seperti apa? Martin, maaf, Bangkit dan Riki menyampaikan sama saya. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, saya dalam 10 hari terakhir bolak-balik diskusi tentang banyaknya masukan. Bang, sampaikan dong, Bang. Apa itu saya lihat? Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya 2, kriminal fisikly dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia melawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibu? Dan sampai hari ini NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bangkit. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan
Dan ingat, Lon itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi ini fasilitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok ada tugas anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1 clear ya, tentang MM yang sudah saya laporkan, pasalnya sudah.